Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang hormati kita para ustaz Haji Muhammad Nur, para ustaz Dadang, Bapak Ketua RT, Bapak Amsir beserta jajarannya, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara jamaah sekalian, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah malam hari ini kita masih diberi sehat. Mudah-mudahan nikmat sehat yang masih Allah berikan kepada kita bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk terus memperbaiki diri kita, mempersiapkan kepulangan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Kita awal dengan baca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah buka hati dan akal fikir kita agar bisa senantiasa menerima pancaran cahaya ilmu dan hidayah Allah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila musannif hadzal kitab al-imam Taqiyuddin Al-Husni Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain. Amin. Innama yukrahul musyammasu bisyartain. Hari kemarin kita sudah masuk pada pembahasan bagian air yang kedua, yaitu air yang tahirun mutahhirun, airnya suci dan juga bisa mensucikan, tetapi status hukumnya makruh untuk digunakan sebagai alat bersuci, yaitu air musyammas, air yang dikenai atau disinari oleh sinar matahari yang kuat. Yang itu ada dasar dari Nabi, larangan kepada Siti Aisyah agar tidak menggunakan air musyammas, karena air musyammas itu bisa yurisul baras, bisa menyebabkan penyakit belang pada kulit. Tetapi kemakruhan air musyammas itu untuk digunakan bisyarta ini dengan dua syarat. Jadi enggak serta-merta air yang kena sinar matahari itu hukumnya makruh. Jadi kemakruhannya akan terjadi kalau memenuhi dua syarat. Ahaduhuma, yang pertama, ayyakuna tashmisu fil awanil muntaba'ati kan nuhasi wal hadidi wal qasas. Ayyakuna tashmisu, hendaknya penyinaran matahari itu fil awani, pada wadah-wadah, bejana-bejana. Kalau kita mungkin pakainya baskom gitu ya, rantang, kira begitu, pokoknya bisa buat nampung air. Gayung juga bisa. Al-muntaba'ati, yang dicetak, jadi wadah yang dicetak. Kalau wadah nggak dicetak, nah berarti nggak masuk gitu. Air sawah kan nggak dicetak, alami, walaupun sawah bisa dibuat sih tempat air itu danau ya, nggak masuk dalam kategori yang kena sinar matahari, nggak disebut sebagai musyammas yang makruh. Seperti apa yang dicetak itu? Kan nuhasi, seperti tembaga, wal hadidi, besi,
warrasasi timah. Jadi tembaga, besi dan timah termasuk yang bahan dicetak. Jadi wadah yang digunakan untuk menampung air kemudian kena sinar matahari, kalau wadahnya dibuat dari tembaga, besi dan timah, itu yang kena status sebagai air musyammas yang hukumnya makruh. Alasannya apa? Li'anna syamsa idza atharat fiha kharaja minha zuhumatun ta'lu ala wajhil ma'i. Li'anna syamsa, karena matahari, idza atharat, apabila memberi pengaruh fiha pada air yang disinarinya, kharaja minha, maka keluar dari bahan-bahan yang dicetak itu zuhumatun, bau yang tidak enak dirasa oleh hidung kita. Bau apa tuh namanya ya? Kalau ada besi, tembaga atau timah, sinar matahari, pas ada air tuh dia keluar tuh dari balik cetakan itu, besi-besi itu, ntar ngambang di atas air. Ta'lu ala wajhil ma'i, ta'lu yang naik atau berada di atas, ala wajhil ma'i, di atas permukaan air. Kayak apa tuh, kayak minyak-minyak tuh kan ya, kalau ada bahan-bahan yang begitu dia kayak di yang asli sumur pun, kalau kayak sumur dulu kita punya sumur yang pompa tuh, itu pipa besinya kan tetap mendem tuh. Biasanya kalau kita pakai lama-lama tuh airnya ada, ya ada perubahan di atasnya. Kayak iyeng ya namanya ya. Pokoknya itu yang begitu-begitu tuh disebut zuhuma itu. Itu yang menjadi ilatnya. Kenapa bisa disebut sebagai makruh, nanti bisa menyebabkan penyakit baros. Wa minha, dan darinya, dari zuhumah yang keluar dari besi, timah atau tembaga itu, yatawalladul barasu, maka lahirlah al-baras, penyakit belang pada kulit orang yang menggunakan air yang kena sinar matahari dari wadah yang dicetak itu. Berarti kalau kita punya air, punya tampungannya kayak yang kita pakai nih, misalnya toren ya. Toren tahu bahannya apa itu toren? Kalau kita punya baskom plastik ya, punya tempayan. Apalagi kalau di luar tuh, kalau dulu tempayan punya, kalau sekarang mah orang nggak punya tempayan ya. Kalau dulu pakai tempayan nampung air, itu kena sinar matahari, berarti nggak masuk kategori makruh yang ini, karena dia bahannya tidak dicetak dari bahan-bahan yang nanti kalau kena sinar matahari dia keluar itu. Wala yata'adda dzalika fi ina'iz zahabi wal fiddati. Wala yata'atta, dan tidak timbul atau tidak menyebabkan dzalika, yang demikian itu, fi ina'iz zahabi wal fiddati, pada bejana yang terbuat dari emas dan perak. Nah, kalau kita punya baskomnya, bahan cetaknya itu emas apa perak, nah ini nggak muncul yang begitunya. Ini kalau misalnya orang belak goreng punya emas banyak bener gitu ya. Yang di leher ya udah banyak, kebanyakan di leher juga kan jadi jalannya begitu ntar. Di tangan udah kebanyakan, ntar kalau makin banyak ngamplehnya parah itu. Kaki juga udah semua pakai, apalagi nih buat baskom aja kalau gitu misalnya. Tapi ya sementara mah ya lokan. Sementara masih ya lokan, orang belak goreng baskomnya dari emas. Cuma kalau dia jemur di samping, jemur apa tuh, bleng ya, jemur bleng di baskom paling itu kita colong aja itu, bukan ngambil blengnya, ngambil tempat blengnya. Kalau bahannya emas dan perak enggak kena ketentuan ini. Alasannya
li safai jauharihima, karena murninya materi dari emas dan perak. Lakinnahu yahrumu isti'maluhuma ala ma ya'ti dzakarahu. Walaupun dia tidak mengeluarkan sesuatu yang tadi tuh zuhumah, yang kalau besi, timah, tembaga mah keluar, emas mah enggak, karena saking murninya materi emas dan perak itu, sehingga kena sinar matahari dia enggak keluar tuh gitu-gituannya ya. Cuma tetap asli. Walakinnahu, tetapi yahrumu istimaluhuma, haram menggunakan kedua bejana yang dibuat dari emas dan perak. Alama ya'ti dzikruhu, berdasarkan apa yang nanti penjelasannya belakangan. Nanti ada bab tentang al-awani, yaitu wadah-wadah yang digunakan untuk nampung air, yang air itu untuk bersuci. Cuman walaupun itu enggak berpengaruh tuh kalau bejana emas mah, cuman makainya yang enggak boleh. Jadi kita peralatan tuh yang dipakai di rumah enggak boleh terbuat dari emas dan perak. Gayung nggak boleh dari emas dan perak, piring nggak boleh emas perak, sendok nggak boleh, kecuali maksud dari piring itu sebagai perhiasan. Piringnya bukan untuk pakai makan gitu ya, buat hiasan. Ini memang perhiasannya, kan kita udah bosen pakai cincin, gelang itu. Gue pengen emasnya itu dalam bentuk piring, itu perhiasannya piring. Piringnya nggak dipakai makan. Oh, gue pengen bikin sendok sama garpu, tapi nggak buat makan, buat pajangan. Jadi zina, status emasnya sebagai zina, nggak apa-apa. Tapi kalau sebagai bejana, sebagai ina, wadah air, itu yang nggak boleh. Wadah kita makan, wadah kita minum, itu nggak boleh dari emas dan perak. Penggunaannya yang nggak boleh. Walaupun tadi tuh ketika kita naruh air di emas, di bejana emas dan perak gitu ya, kemudian kena sinar matahari, maka ketentuan bahwa itu hukumnya makruh enggak, jadi tetap aja dia mau hukumnya tahir, mutahhir, ghairu makruh. Falau subbal ma'ul musyammasu min ina'i dhahabi wal fiddati fi ina'in mubahin la yukrahu. Kalau subba, maka kalau jika dituangkan al-ma'u air al-musyammasu yang dikenai sinar matahari, min ina'i dhahabi wal fiddah, dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, fi ina'in mubahin, lalu dipindah kepada wadah bejana yang mubahin, yang hukumnya boleh. Yang diboleh apa aja tuh yang boleh? Ya boleh tembaga tadi kan hukumnya mah boleh tembaga, ya timah, ya besi, ya plastik, ya tanah liat, ya keramik, kayu gitu kan. Kayu misalnya kita punya kayu bulat tuh, kita lobangin tengahnya buat nampung air, bisa. Tapi jangan kayu sengon, rembes. Kayu-kayu yang kuat itu kan ya. Kayak kayu nangka tuh kuat, kita pakai misalnya buat wadah. Jadi kalau kita udah naruh nih, misalnya air, wadahnya emas dan perak, taruh tuh, itu kena sinar matahari, kan nggak ngaruh tuh airnya, tetap statusnya nggak makruh. Nah, cuma kalau kita pakai di situ tuh masih di tempat emas dan perak, makainya yang nggak boleh, pakai bejana emas peraknya. Lalu kita tuang supaya boleh, kita tuang di baskom kita, di tempayan kita, atau di kolom kita, atau di toren kita, di apa aja yang status hukumnya boleh dipakai, yaitu bukan emas dan perak. Maka yang tadinya tuh kena sinar matahari air musyammas, ketika dipindahin wadah, statusnya menjadi ghairu makruhin, tidak makruh. Alasannya apa? Alasannya lifaqdil illati, karena sudah hilangnya illat. Apa itu illatnya? Illatnya tadi, kalau emas dan perak
itu nggak boleh make gitu ya, makainya nggak boleh. Sekarang wadahnya ditukar. Nah, jadi yang ilat nggak bolehnya itu emas dan perak hilang tuh, sisanya tinggal air musyammasnya saja, air yang kena sinar matahari. Nah, yang kena sinar matahari tapi asalnya wadahnya dari emas dan perak itu tidak menimbulkan zuhumah tuh tadi, yang sesuatu yang berbahaya kalau kena kulit bisa menyebabkan penyakit belang, itunya hilang ilatnya. Nah, kemudian kedua, ketika dituang ilat penggunaan bejana emas dan perak yang haram juga hilang, sehingga status hukum air yang begitu menjadi tetap kembali ke hukum yang pertama, yaitu tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Nah, nggak makruh hukumnya ya. Itu syarat yang pertama. Asyartu tsani, syarat yang kedua, ayyaqa'at tashmisu fil biladi syadidatil hararati dunal baridati wal mu'tadilati. Ayyaqa'at tashmisu, hendaknya terjadi penyinaran matahari itu fil biladi syadidatil hararati, pada negeri atau kampung, wilayah yang sangat al-hararati, panasnya, dunal baridati, bukan negeri yang dingin, wal mu'tadilati, juga bukan negara yang beriklim sedang. Kayak kita mah sedang kategorinya nih, tropis ya. Itu juga tuh yang dari wadah tembaga, besi dan timah, itu kena hukum makruh kalau kena sinar mataharinya di daerah yang memang panasnya banget. Ya, kebetulan Arab termasuk yang panasnya banget, Afrika tuh banget. Kalau Indonesia, maka sekarang kategorinya mu'tadilah ya, jadi panasnya belum banget. Tapi nanti bisa jadi Indonesia di wilayah tertentu itu panasnya sampai panas banget. Sekarang udah sampai berapa? 30, pernah 36 ya? Pernah? 36 mah. Enggak. Belum. 33 udah terjadi. 29 aja udah panas. Iya, 33 pernah terjadi, cuman bukan di kita di sini, tapi wilayah Indonesia bagian kayak Kalimantan atau daerah Riau tuh, karena dia bawahnya juga minyak, atasnya sawit, jadi panasnya banget. Ya, kalau kayak daerah Betawi mah belum sih, belum. Belah Wareng belum aman. Kalau di Arab, saya pernah ngalamin 51 derajat Celcius, mata tidak sanggup, melek, udah merem aja. Kecuali dibantu pakai kacamata hitam, baru bisa ngeliat. Kalau langsung begini nggak sanggup mata. Nah, yang begitu tuh yang disebut asyadidah al-hararah, jadi panasnya banget. Tadi wadahnya dari bahan tercetak tadi yang 3 macam dan sejenisnya, kemudian sinar mataharinya bersinar yang sangat panas. Kalau negara-negara yang dingin ya enggak. Nah, yang sedang juga enggak. Alasannya apa? Apa yang begitu mah enggak? Fa inna ta'thira syamsi fihi ma dha'ifun. Fa inna ta'thira syamsi, karena pengaruh matahari fihima, pada kedua daerah yang dingin dan sedang, dhaifun itu lemah. Ada alasannya kalau yang di dingin dan sedang mah enggak kena hukum makruh itu, karena pengaruh sinar matahari tidak terlalu kuat gitu ya, sehingga tidak membuat bejana besi, timah atau tembaga itu nanti mengeluarkan zuhuma itu. Jadi kalau kita mah nggak apa-apa, kalau kita naruh baskom di luar tuh kena sinar matahari, terus kita pakai wudhu, boleh. Statusnya enggak makruh, enggak dikhawatirkan menyebabkan penyakit baros, karena ilatnya nggak ada. Makanya dalam fikih itu ada kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku disertai ada atau tidak adanya illat gitu ya. Alasan mengapa ini diharamkan, ini dibolehkan.
Makanya kita belajar fikih khilafiyahnya itu luar biasa, banyak sekali. Nah, hati-hati jangan buru-buru nyalain orang kita. Tapi kita pakai satu alur karena memang kita nggak mungkin pakai semuanya. Sama seperti jalanan. Jalanan banyak banget. Ini aja jalan menuju pajak nih minimal banget. Ini 1, 2, kalau lagi 3, sama 4. Tapi kita nggak mungkin sekali jalan ke pajak itu 4-4-nya kita jalanin. Aslinya ya jalan sini, kalau nggak jalan sini, yang 3 tuh nggak kita jalanin. Atau besok udah baru jalan sono, ya iya, tapi yang 3 lainnya nggak jalanin. Lusa jalan sono, ya tapi yang 3 lainnya nggak. Terus begitu. Nggak mungkin kita jalan di 4 jalan bersamaan. Nah itu maknanya. Jadi nggak mungkin kita pakai semuanya. Tapi sewaktu-waktu, ketika kita sulit, situasinya sulit, ya udah kita bisa pakai jalan yang lain. Tapi hari-harinya ada jalan-jalan favorit kita tuh ada. Tapi kalau orang udah naik pemahamannya lebih luas lagi, nanti dia mah bisa comot di mana aja. Tapi kalau model kita nggak bisa, berbahaya ya. Kalau istilahnya kalau orang manjat tebing, nggak punya kemampuan manjat gunung, nggak punya kemampuan, nggak punya ilmu, dia harus sesuai panduan di satu arah dulu. Tapi kalau yang udah lihai, mau lewat mana juga jadi. Gitu. Sama seperti wali tadi. Wali secara tekstual begitu, siapa yang jadi wali asal dia nggak punya rasa takut. Tapi wali secara batiniah nggak semua orang wali. Model kayak kita nggak bisa wali, karena wali nanti ada pengalungnya secara ruhaniyah. Ada tugas wali yang tugasnya menyematkan kewalian seseorang, naik derajat, sehingga kita model kita ya wali secara bahasa bisa, pengertiannya asal nggak takut sama selain Allah wali. Tapi kita kan apa kita nggak takut kepada selain Allah? Itu kita model kita gitu ya, kayak gitu Pak Nur. Jadi ada nanti yang dalam pengertian yang spesifik ya kita nggak masuk wali. Walaupun ada kemungkinan satu saat bisa jadi wali. Dan ada wali yang ditugaskan untuk menyematkan kewalian seorang yang udah naik jadi wali. Di antaranya nih ada juga wali yang jadi wali lantaran sabar sekali menghadapi istrinya yang kurang ajar. Itu ada wali yang sebabnya itu. Bisa jadi orang belak wareng ada yang sebabnya itu. Atau bisa jadi kita banyak ibadah tapi status kita belum bisa menjadi wali dalam pengertian yang spesifik. Itu syarat yang kedua. Jadi kalau 2 syarat ini ada terpenuhi, maka status hukum air tersebut boleh dipakai untuk bersuci karena memang dia suci. Tetapi ada hukum makruhnya. Makruh digunakan karena ada elat tertentu, yaitu dikhawatirkan bisa melahirkan, menyebabkan penyakit belang pada kulit, kan jadinya kurang bagus. Ya kalau udah kejadian ya terima, ada hikmahnya pasti. Tapi kalau belum, selagi bisa dihindari, hindari. Kaidahnya al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Belum terjadi ya kita hindari dah, kita cegah dulu. Wala farqa baina ayyab sudat tasmisu amla. Wala farqa, dan tidak ada beda baina ayyab sudat tasmisa, memaksudkan sengaja untuk menjemurnya, mengenainya kepada sinar matahari, amla atau tidak. Mau sengaja kayak itu ngenain air itu kena sinar matahari atau enggak sengaja. Liwujudil mahduri, karena adanya sesuatu yang dilarang. Jadi alasannya karena ada sesuatu yang terlarang di situ sebagai ilatnya. Wala yukrahu syamsu wala yukrahul musyammasu, dan tidak dimakruhkan air musyammas fil hiyadi, yang ada pada telaga-telaga. Kalau ada kayak di sawah itu, di sawah kayak di danau kayak gitu ya, di koyak kayak gitu. Nah itu tuh kena sinar matahari, enggak kena hukum status kemakruhan air musyammas.
wal barki atau yang ada di kolam yang dibuat baik pakai semen atau pakai kolam asli pakai tanah yang dilicin-licinin atau pakai bahan keramik atau bebatuan. Nah, itu kita buat misalnya penampung air, itu juga tidak kena status hukum makruh menggunakannya walaupun kena sinar matahari. Bila khilafin ini tanpa khilafiyah di antara para ulama ahli fikih. Wa halil karahatu syar'iyyatun aw irsyadiyatun. Kalau ada pertanyaannya, apakah kemakruhan air musyammas itu sifatnya syar'iyah, syara? Kalau syara ya mau nggak mau kan gitu kita ikutin. Ataukah irsyadiyatun, sebatas ini petunjuk saja yang baik buat manusia, tapi tidak terkait dengan syara, bukan syariat yang mengatur. Artinya berdasarkan pengalaman manusia ini berbahaya apa tidak. Nah, biasanya ini butuh ahli, butuh diantaranya yang paling tahu ini urusan ya para tabib, atibba. Tabib juga mungkin punya keterbatasan karena perkembangan zaman makin luas, butuh ahli lain lagi. Kalau untuk nih tembaga pengaruhnya bener nggak begini? Tanya ahli tembaga. Besi begini, tanya ahli besi. Timah, tanya ahli timah. Ini secara ilmu kimia bagaimana nih? Gitu tuh. Kalau sekarang lebih kajiannya lebih banyak ya, lebih multidisiplin ilmu. Nah, tentang ini apakah dia sifatnya syara atau sebatas petunjuk saja, irsyad saja? Fiha wajhani. Maka dalam persoalan kemakruhan air musyammas ini wajhani ada dua qaul, dua pendapat. As-sahhuhuma fi syarhil muhadzabi, yang lebih sahih sebagaimana yang ada di dalam syarah kitab Muhadzab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Mekah ya. Kalau sebut imam maksudnya Imam Nawawi Mekah, kalau kiai nyebutnya Syekh itu maksudnya Syekh Nawawi kita Banten Tanara, walaupun wafatnya di Mekah Al-Mukarramah, kuburannya di sana. Itu ulama kita yang internasional, itu Syekh Nawawi Tanara Banten. Dari Keronjok sama dikit. Nah, ada orang Keronjok kan di sini? Ya, Keronjok lewat dikit itu udah masuk Tanara ya. Nah, kalau dalam kitab syarah Muhadzab itu annaha syar'iyyatun, bahwa kemakruhan air musyammas itu termasuk syariah, syara' yang diatur oleh syara'. Fa'ala hadza, maka berdasarkan ini, yaitu maksudnya kalau ini dianggap syariat, yusabu ala tarki isti'malihi, maka diberi pahala bagi orang yang meninggalkan menggunakan air musyammas. Kalau ini dianggap syariah, bagian dari syariah air musyammas itu, maka kalau kita nggak pakai, itu kita mendapat pahala. Nah, kalau kita nggak pakai nih, kita tinggalin tuh pakai air musyammas, itu ninggalinnya mendapatkan pahala. Tapi makainya enggak menyebabkan kita dapat dosa gitu, maksudnya enggak merusak wudhu kita, enggak merusak mandi junub kita. Cuman Allah nggak demen tuh kayak istilahnya gitu. Allah nggak demen kalau kita pakai itu. Wa ala tsani, dan berdasarkan pendapat yang kedua, wahia annaha irsyadiyatun, yakni bahwa air musyammas itu sebatas irsyadiyah, petunjuk saja. La yusabu fiha, maka tidak diberi pahala pada meninggalkan air musyammas. Li'annaha min wijhatit tibbi, karena air musyammas itu dilihat dari segi
kesehatan semata. Nah, kalau diteliti menurut ilmu kesehatan ini ya, menurut kesehatan ini bisa berpengaruh bagi kulit para penggunanya. Sebatas itu maksudnya. Kalau irsyadiyah itu sebatas itu, berdasarkan pengalaman penelitian ini mengandung bahaya buat manusia. Walaupun bahayanya bukan nyawa urusannya ya, urusan kulit ada sedikit gangguan masalah, hingga menampilkan ketidakindahan. Yang putih ya tambah jadi putihan, yang kita yang rada hitam-hitam ya jadi belang putih hitam kayak zebra gitu. Misalnya sebatas itu aja. Wa qila anna syamsa annal musyammasa la yukrahu mutlaqan. Wa qila, dan dikatakan, nah ini kalau ada kata qil di dalam satu pendapat itu berarti pendapat ini kecil, diomongin oleh 1-2 orang, itu ya maknanya. Alukil, wakila, ada juga dikatakan. Jadi diantara pendapat yang ada nih mungkin 2 pendapat seimbang suaranya. Ini ada pendapat yang qil namanya. Qil dikatakan aja, artinya tidak penting siapa yang ngatain, cuma ada yang ngata gitu diantara ulama, ada yang berpendapat. Nggak perlu diketahui siapa yang berpendapat saking sedikitnya. Nah kalau kita make yang jumhur dulu, jumhur berat, baru nanti ulama yang lebih sedikit jumlahnya. Ternyata masih berat juga. Ada nggak qilnya? Ada nggak sih tetap ulama yang bolehin? Ternyata ada. Sama seperti kita mau bayar zakat fitrah pakai duit gitu ya. Pakai duit kalau di mazhab Syafi'i, di mazhab Maliki, di mazhab Hambali nggak boleh pakai duit, nggak boleh dikonversi ke duit. Mazhab yang membolehkan itu mazhab Hanafi, Abu Hanifah, boleh dikonversi pakai duit. Nanti kira-kira kalau 3,5 liter, kalau kita duitin berapa duit gitu ya. Nah, itu yang membolehkan mazhab Hanafi. Tapi ternyata di mazhab kita Syafi'i juga bukan berarti semua, tapi mayoritas dalam mazhab Syafi'i mengatakan nggak boleh diganti pakai duit, harus pakai, kalau orang Indonesia nih maksudnya pakai beras, putul balat ya, makanan pokok negeri. Kayak kita beras ya beras. Tapi ada juga qilnya di mazhab kita, juga ada yang mengatakan boleh dikonversi dengan uang. Dengan apa alasannya? Karena maslahat dan manfaatnya. Jadi orang beras punya semua kali, ya gue punya beras, cuman tong ini gue orang punya minyak gitu. Gasnya habis sih, beras bagaimana masakan, nimpalinnya ya gitu. Terus juga saya punya pengalaman jadi panitia zakat waktu remaja di Masjid Jamiah, dari masih musola sih ya. Kalau nganterin ke nenek-nenek nih beras, banyak sih yang begitu juga buat rengke-rengke. Kasih nenek-nenek yang ditanyain gini, amplopah mana tong? Nah gitu, amplopah. Orang pakainya aja mah amplopah mana tong, maksudnya duit. Ini dari segi penerima ya bukan gak mau beras, maksudnya ya ada duitnya tuh enak gitu, maksudnya lebih enak karena nanti bisa beli lauk gitu ya, bisa beli telur misalnya, bisa beli yang lainnya. Ya karena kan zakat gak boleh pakai telur, zakat fitrah mah. Hingga dengan alasan itu ya ini manfaat ya. Ternyata orang yang menerima dengan dikasih uang juga senang. Jika bisa jadi alasannya itu dalam kenyataan lapangan kita menemukan kasus seperti itu. Hingga ya udah pakai aja kalau mau dikonversi, cuman harus adil, jangan makannya beras yang 20.000 seliter, kemudian bayar fitrah dia hitung yang goceng. Iya, yang ayam dikasih juga suruh matok, batuk dulu sih. Iya, makan 20.000 nih pikiran bayar zakat fitrah. Jadi kalau goceng kali 3,5 berapa? 17.000 ya, 17.500. Harusnya dia bayar 70 ya, 70.000. Kan jauh banget itu, 17,5 sama 70.000. Jadi harus sepadan. Apa konversinya harus berdasarkan apa yang kita makan, harus adil.
Jadi kalau itu sebatas irsyadiyah, petunjuk pada manusia berdasarkan penelitiannya, ini akibatnya akan begini dari segi kesehatan, maka tidak diberi pahala bagi yang tidak pakai air musam. Alasannya karena ini mau urusan dunia semata gitu maksudnya ya. Tapi kalau ini memang diatur syara menjadi berpahala. Bedanya begitu doang gitu antara syariat dan irsyadiyah. Tadi waqila, dan dikatakan annal musyammasa, bahwa air musyammas la yukrahu, tidak dimakruhkan mutlakon secara mutlak. Adik, mengenai kemakruhan air musyammas itu enggak mutlak sifatnya, artinya tergantung ya. Ada tergantung pada ilat-ilatnya. Bisa jadi suatu saat kita ketemu air musyammas berstatus hukum makruh digunakan, pada keadaan yang lain ini tidak makruh untuk digunakan, jadi aman-aman saja. Wa azahu rafi'iyyu ilal a'immati thalathati. Wa azahu, dan menisbatkan kepada yang ini dalam soal kemakruhan air musyammas ini, Ar-Rafi'iyyu, Imam Rafi'i, ilal a'immati thalathati, kepada imam madhab yang tiga selain madhabnya sendiri. Kalau madhab Imam Rafi'i kan Syafi'i. Dia juga menghubungkan, mengaitkan, menisbatkan pendapat ini kepada tiga madhab yang lainnya, yaitu madhab Imam Malik, Maliki, gurunya Imam Syafi'i, madhab Hanafi yang juga nanti ketemu juga gurunya Imam Syafi'i, madhab Hambali, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Dikembalikan, dinisbatkan kepada ketiga madhab yang lain. Itu empat madhab, satu ikatan gitu maksudnya. Jadi kalau beda, ya beda, memang sunnatullah. Disebut ikhtilaful a'immati rahmatun lil ummati. Khilafiyah, perbedaan pendapat para imam itu bisa menjadi rahmat bagi para pengikutnya, bagi umat. Kalau nggak ada khilafiyah, satu aja bisa jadi agama kita tinggal. Kalau ditanya, kan ada juga tuh sekarang modelnya, Allahnya satu, Tuhannya satu, Rasulnya satu, Al-Qurannya satu, masa bisa beda pendapat? Ya emang bisa, satu pala, jangankan beda pala, satu pala juga kita bisa berubah pendapat. Buktinya Imam Syafi'i ketika beliau di Baghdad, di Irak, beliau punya satu pendapat. Kemudian beliau pindah ke Mesir, beliau juga punya satu pendapat. Sehingga disebutlah pendapat yang waktu di Irak, di Baghdad itu sebagai qaul qadim, pendapat lama. Waktu di Mesir qaul jadid, pendapat baru. Kenapa bisa berubah? Bukan enggak konsistennya Imam Syafi'i, justru konsistennya, karena situasi di Baghdad itu beda dengan Mesir. Hingga ini kalau diterapin apa ada sebagaimana di Mesir, ya nggak kena, sebagaimana nggak kena gitu, banyak problem. Itulah kecerdasan para imam kita, sehingga itu bisa menjadi solusi buat kita. Yang penting jangan ditonjol-tonjolin tuh, yang kan saya teman-teman sengaja beda, apaan doh gitu. Itunya tuh yang harus dihindari. Kalau khilafiyahnya, enggak mungkin orang belajar enggak ketemu khilafiyah, omong kosong. Biar Qurannya satu, emang Allah maunya begitu. Yang penting ini ada berkhilafiyahnya dijaga. Ini rahmat Indonesia, takdirnya misalnya mayoritas madhabnya kayak kita Syafi'i, madhab mayoritas ya, bukan berarti semua. Nah, dan ntar di tempat lain Hanafi mayoritasnya, di tempat lain kalau di Saudi Arabia walaupun tidak ditulis madhabnya, tapi ditelusuri sebanyakan Hambali mayoritasnya ya. Nah, itu kenyataan-kenyataan di lapangan, dan beliau-beliau semua punya ikatan sanad keilmuan yang sama, semuanya bermuara kepada sahabat Nabi, karena beliau-beliau ini kan bukan sahabat, dan Nabi, sahabat Nabi bermuara kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak sih orang pada belajar ya, semakin oh iya, sampai baca Quran pun, kalau kita baca Quran nggak ngerti, ya udah begitu aja, emang diajarin dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Nanti kalau orang baca beda dikit, asal ada ilmunya nggak apa-apa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yuk tapi yuk, itu ada kaidahnya, ada ilmunya, namanya qiraat sab'ah. Lah kita orang bisa jangan, dan nggak mungkin orang sekali baca qiraat 7 di bawah semua. Bagaimana bacanya? Misalnya alladzina yu'minuna sekaligus yu'minuna, gimana ngucapinnya? Yu sama yu digabung jadi satu. Pasti kalau mau yu'minuna dulu boleh, nanti mau yu'minuna dulu boleh, nggak mungkin bareng. Jadi kita ngamalin nggak mungkin dua pendapat sekaligus, cuman lain waktu mungkin kita. Kalau ngerti nggak apa-apa. Ya kalau nggak ngerti kita belajar ratu aja, kita orang bener-bener ya. Coba aja kalau kita dites Fatihah kita sama orang ahli, ya Allah, dari Bismillah kita udah salah, baru bis doang udah salah, bisnya doang. Bisnya kok begitu, bis. Salah baik kita. Kalau diukur sesungguhnya, makanya kita mah nggak ada yang pasti banget. Kalau kita nggak tahu pasti banget, jangan buru-buru nyalain orang. Jadi kalau kita belajar tuh maksudnya untuk benahin diri kita. Tujuannya itu, tujuan kita cuma itu, bukan untuk monten amal orang. Saya ingat kata-kata kong Arab loh, buya Arab loh. Yang kalau buat orang luar mah sebutnya wali. Ada ponakannya wali dalam pengertian spesifik ya, kan kayak tentu maksudnya pendekatan bahasa. Yang pernah kejadian setelah Buya Arab meninggal, kan waktu meninggal ada rombongan yang orang situ nggak pada tahu. Teman saya Ustaz Mukri nanya, ini rombongan dari mana yang ngomong? Kayaknya bukan orang sini. Iya bukan, kami orang dari Pulau Seribu. Ah, Pulau Seribu, emang apanya sama Buya hubungannya? Kami muridnya semua. Buya ngajar di Kepulauan Seribu. Nggak ada yang tahu orang Cipadu kalau Buya Arab ngajar di Pulau Seribu. Udah tuh ya, udah namanya ngajar, biarin. Satu saat ada orang mancing, nah di sono, di Ancol apa di mana, deh pokoknya mancing di laut itu. Ada kakek-kakek kongkong lewat. Ditanya orang mancing, dari mana Kong? Habis ngajar di situ. Pas sudah lama aja tengok, tadi ngkong naik apaan ya? Kemari gitu ya, baru sadar gitu, baru sadar. Oh geger tuh, kita punya cerita, ditanya sama teman saya, orangnya bagaimana, ciri-cirinya begini-begini, pakaiannya begini-begini. Wah itu nama Kong Arab. Oh berarti nyambung tuh, kalau ada orang rombongan aku muridnya Kong Arab, nah itu ada. Ini buat sebagian orang ada yang menyebut sebagai bentuk karomah. Bukan disengaja, bukan yang ditirakatin. Kalau tirakatin belum tentu. Kalau ditirakatin bisa, kita mau tirakat misalnya puasa yang rajin, baca lafaz tertentu yang rajin diniatin, maka apa yang menjadi niat bisa mewujud. Dan itu juga ilmiah, bukan takhayul, ilmiah. Asal kita ngerti caranya. Kalau kita nggak ngerti, jangan salahin dulu orang gitu. Ya sama semuanya, memang ada kaidah-kaidahnya. Kenapa burung bisa terbang itu ada kaidahnya. Nah, cuman kita nggak ngerti kaidah kenapa burung bisa terbang. Ya udah, yang penting gua ngeliat burung terbang, selesai udah, nggak usah dipersoal itu burung apa terbang sih, kita orang. Nanti kalau ngerti boleh pelajari kenapa burung bisa terbang. Yang melajari burung bisa terbang, akhirnya bisa menciptakan pesawat terbang. Kita mau orang nyalain doang misalnya, ya orang bisa kita mah. Oh, tapi alhamdulillah jadi naik pesawat terbang. Jadi kalau ada orang bisa terbang, dia bisa mempelajari burung itu, dipelajari kenapa dia terbang. Nah itu ada kaidah-kaidah. Nanti kalau secara ilmiah dibedah bisa semua. Tapi kita nggak bisa, ya udah. Tapi kalau ada yang bisa, kenyataan jangan kita tolak hanya karena kita tidak mengerti. Jadi persoalan kita jadi runyam gitu. Dari sana kemari akhirnya pada bersih tegangan, ini repot, jadi bersih tegang mulu. Udah, kita niat belajar untuk memperbaiki amal kita. Nah, itu ada Buya Arab, lu dong ingat belajar niatnya untuk memperbaiki amal, jangan melihat amal orang. Nah gitu kan ngomongnya kan,
jangan untuk monten amal orang. Tapi yang penyakitnya kita kalau belajar itu udah dapat satu, oh berarti dia salah tuh, soalnya dia nggak sepertinya gitu. Berarti dia salah, kita mah begitu, bukan ini bang dalam. Kalau kita belajar, kita terapin, berarti kemarin ada kekurangan, tambal, kerjain sekarang, perbaiki sekarang. Belajar lagi ternyata masih kurang, tambah lagi sampai mudah-mudahan nanti makin tua kita makin bagus ibadah kita. Karena setan maunya kita ibadah, nggak apa-apa lu ibadah banyak, tapi lu ibadah orang arti apa-apa, sehingga ibadahnya dinilai tidak punya kekuatan apapun. Karena ibadah kita pada salah gitu, maksudnya ibadah pada salah. Ya, dia kalau ada ungkapan orang alim lagi ngorok, satu orang alim lagi ngorok, orang bodoh 1000 orang lah ibadah. Kata setan, gue mah takut namanya lagi ngorok. Nama yang lain ngorok, kata yang ngorok orang alim tidurnya aja gitu ya, tidurnya aja ibadah gitu. Kalau kita orang bodoh ibadahnya aja tidur. Kalau kita mana orang bodoh kan sering ibadahnya tidur kita mah. Emang kita ibadah melek, oh mata gua orang merem sih, ya matanya mau orang merem, matinya tidur. Coba kita ibadah, hati kita kan sering buat tidur kita mah ya Allah. Kalau Nabi wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat, hatinya nggak pernah merem, nggak pernah tidur walaupun matanya merem. Kalau kita mata melotot, hati apalagi mata kita merem, hati kita tambah merem. Ya kita masih begitu. Kita kan juga kalau di mereka sholat yang bener deh kita ya Allah, malu kita Allahu Akbar emang inget Allah, omong kosong kita inget Allah tuh. Kita jujur-jujuran yang siapa paling bersih sholatnya paling bagus, Allahu Akbar bener inget Allahnya asli yang bener sesungguhnya inget Allah yang Allah maksud wa aqimis sholata li dzikri. Kita mah belum, baru inget ucapan Allahu Akbarnya doang. Itu juga di hati kita ngomong Allahu Akbar, bukan hati kita merasakan Allah yang besar, bukan. Di hati kita ngomong Allahu Akbar, baru begitu kita mah. Tapi apakah ini jelek? Enggak, ini bagus. Cuman jangan lantas gitu maksudnya. Jangan lantas nanti kita kalau ngeliat orang lain itu jelek, enggak bagus saja. Belum tentu. Jadi kita perbaiki, kalau kita ngaji nih aja memperbaiki amal kita, bukan untuk monten orang dengan ilmu yang kita udah dapet. Nah ini yang jadi bahaya itu begitu kebanyakan. Jadi orang kita konten mulu, si fulan berarti salah, si fulan berarti salah, si fulan berarti salah. Gua bener, gua doang bener gitu maksudnya. Lahiriahnya aja juga lahiriah. Ya mudah-mudahan kita makin lama makin bagus, sehingga ibadah kita pada akhirnya nanti benar-benar seperti orang-orang yang sampai pada makom tajallinya Allah. Nggak peduli lagi ini sholat kita mau urusannya pahala atau bukan, urusannya surga atau neraka, oh nggak peduli kita, udah pokoknya suruh ibadah karena emang udah lahir, udah ada di sini semua gitu. Tapi kita mah yang belum, jangan merasa kayak begitu. Belum waktu kita masih takut neraka, ya takut aja, emang faktanya kita takut. Kita masih pengen surga, ya pengen surga, emang makom kita masih di situ. Jangan pura-pura ngapain mau ibadah, gue mau nggak takut neraka. Bukan karena gue takut neraka, gue mah nggak pengen surga. Itu mah omong boleh jiplak, kita namanya jiplak. Omongan orang lain sudah sampai makom-makom yang bagus. Ya boleh sih kita kata-kata tiru, cuman jangan untuk dibanggakan kepada orang lain. Kita mah masih ya kita takut karena emang itu Allah juga suka nakut-nakutin kita, jangan berbuat ini, nanti kalau berbuat ini akibatnya ini, lakukan ini, kalau kerja ini nanti manfaatnya ini. Kita masih begitu ya, kita masih ya kita ikutin, emang kita baru sampai di situ. Nanti kalau udah bener dah kita sujud bisa, nggak usah ngomongin Nabi, mau Nabi Allah udah nggak bisa diomongin sebetulnya. Tapi ada cucunya misalnya Sayyidina Husain itu kalau sujud lama itu bukan karena pengen ngamalin manusia yang paling deket sama Tuhannya lagi sujud, bukan sekedar itu, tapi emang udah ngerasain kalau lagi sujud
Itu nikmatnya luar biasa, sehingga pengen sujud lagi, cuma kan sembahyang nggak boleh sujud doang. Jadi sembahyang nggak boleh sujud doang, harus dibuka pakai takbir dalam keadaan bidilil qadir. Bagi orang yang mampu, kalau nggak mampu ya duduk, kalau nggak mampu duduk ya berbaring, kalau nggak baring ya terentang. Tapi dibuka pakai takbir, nggak sepanjang-panjang. Gue memang sembahyang demennya sujudnya doang. Orang bisa sembahyang mah begitu. Sujud ya sujud, bahwa nanti ada sujud syukur, ada sujud tilawah, itu sujud. Tapi kalau sholat ya dibuka pakai takbir, ditutup pakai salam. Di antaranya ada sujud gitu. Dan posisi dalam sholat yang membuat seorang yang sholat hamba Allah posisinya dekat dengan Allah itu memang saat sujud gitu. Tapi jangan yang lain dibuang ya, jangan, nggak jadi. Kayak kita begini, manusia gitu kalau mau dilihat kenalin mukanya aja gitu, palanya gitu maksudnya. Tapi kalau orang palanya doang nggak ada badannya mau kita. Kan orang ya, walaupun nilainya manusia itu ada di palanya gitu maksudnya. Pala nih, nilai manusia ada di pala, pengenalnya ada di wajah. Nah itu pala, ini perbedaan kita dengan binatang ini. Tapi kalau ada palanya doang emang mau gitu? Pasti nggak mau. Ada pala jalan doang, itu pala doang. Assalamualaikum, ya salam, kayak dia mutar dibacok. Untuk dia punya rawa rontek ya dibacok, dia nyengir itu di bawah, balik lagi. Ada ilmunya ya, ada yang ngerti ilmunya ada. Praktek banyak misalnya di sebagian pejuang Aceh itu, Aceh Merdeka, ada yang pakai ilmu rawa rontek misalnya. Ilmu itu ada, yang begitu-begitu ada. Kalau kita nggak bisa, ya kita memang nggak bisa. Tapi jangan menafikan sesuatu yang ada hanya karena kita nggak mengerti tentang sesuatu itu. Paling kita bilang, waduh, Anda nggak tahu itu tentang itu. Begitu. Bukan, oh nggak mungkin itu. Nggak mungkin menurut kita. Iya, nggak mungkin menurut kita. Menurut yang arti, ya mungkin. Qala an-Nawawi fi ziyadatir rawdati wallahu a'lam bis-shawab.